Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Family by Choice yang dirilis pada tahun 2024. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal film terlihat seorang gadis kecil bernama Juwon yang tinggal bersama ayahnya. Sang ayah merupakan pria tampan yang juga memiliki kedai makanan. Juwon merasa kesepian karena tak memiliki teman bermain, sehingga dia meminta kepada sang ayah untuk memiliki seorang kakak. Namun hal itu tentu saja tak semudah yang dia bayangkan. Hingga di suatu hari rumah mereka kedatangan keluarga baru, karena mereka adalah tetangga yang memiliki seorang anak laki-laki tampan bernama Sanha. Juwon terlihat sangat senang menyambut kedatangan Sanha. Namun ibu dari Sanha justru terlihat sangat tak ramah. Baru saja pindah, orang tua Sanha sudah bertengkar hebat di dalam rumah. Ternyata ibu Sanha menjadi sangat sensitif setelah kehilangan putri kecilnya. Ayah Sanha yang juga seorang polisi menenangkan Sanha dengan mengatakan jika ibunya tak sedang marah, melainkan sedang sakit. Sanha pun diminta untuk tak menyalahkan ibunya. Namun kenyataannya ibu Sanha menyalahkan kematian putrinya kepada Sanha, karena di saat kejadian hanya ada mereka berdua di rumah. Sanha yang meskipun masih kecil terlihat lebih dewasa dari usianya. Dia membersihkan rumah yang berantakan akibat ulah ibunya. Di saat mencoba memasak ramyeon, dia malah teringat kepada kejadian menyakitkan di saat kehilangan adiknya. Karena itu, dia hanya memakan mie mentah dengan sedih. Ayah Juwon yang berhati malaikat kemudian memasakkan makanan untuk Sanha, dan Juwon bertugas untuk menawarkannya. Namun sayangnya, usaha mereka gagal. Di sisi lain, karena status ayah Juwon sebagai duda, seorang ibu tetangga mengatur kencan buta untuknya dengan seorang ibu tunggal yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Hejun. Namun Juwon tak setuju. Dia tak ingin seorang ibu baru, dirinya hanya ingin seorang kakak. Di saat mereka diminta pergi bermain bersama untuk memberi waktu bagi ayah dan ibu itu saling mengenal, Juwon malah menjaga jarak dari Hejun. Setelah itu, terlihat rambut Juwon dan Hejun yang berantakan. Dan orang tua mereka pun bertanya apa yang terjadi. Ternyata Juwon tak terima Sanha diejek oleh Hejun, sehingga terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Juwon diminta meminta maaf, namun dia menolak. Setelah dijelaskan, ibu Hejun yang awalnya marah-marah akhirnya terdiam karena menyadari jika perkataan anaknya memang tak pantas. Sang ibu pun merasa malu. Melihat sikap ayah Juwon yang tegas namun penuh kasih, Hejun mulai terpukau. Bahkan Hejun diam-diam sudah mulai menyayangi ayah Juwon. Sebelum pulang, mereka semua makan bersama seperti sebuah keluarga. Singkat cerita, ibu Hejun menitipkan dirinya kepada bibinya, karena sang ibu akan pergi ke Seoul dan akan kembali jika sudah memiliki uang. Sementara itu, di rumah Sanha, ibunya menemukan foto keluarga yang disimpan Sanha di laci. Hal ini membuatnya semakin marah, karena dia tak bisa menerima kebahagiaan Sanha di lingkungan barunya. Ibu Sanha masih menyalahkan Sanha atas kematian putrinya, bahkan tak peduli ketika Sanha menangis dan meminta maaf. Di sisi lain, Hejun meminjam uang kepada ayah Juwon meskipun mereka baru saja bertemu. Ayah Juwon yang baik hati memberikannya tanpa ragu. Ketika ayah Juwon mengunjungi rumah Hejun, dia terkejut melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Dengan penuh kasih sayang, dia mengajak Hejun untuk tinggal sementara di rumahnya. Hejun yang sudah jatuh hati kepada keluarga tersebut langsung setuju. Namun Juwon tak suka. Dia bahkan tantrum ketika Hejun mulai memanggil ayahnya dengan sebutan ayah. 아빠 하면 좋겠어요. Di keesokan harinya, ibu Sanha memutuskan untuk pergi meninggalkan Sanha.
Juwon yang polos meminta izin kepada ibu Sanha agar membiarkan Sanha tinggal di rumahnya. Mendengar hal itu, ibu Sanha pun mengizinkannya. Sanha hanya bisa menangis di saat melihat ibunya pergi. Sementara Juwon justru senang karena kini dia memiliki kakak yang diinginkannya. Seiring berjalannya waktu, ketika anak yang tak beruntung ini mulai tinggal bersama, berbagi cerita, bermain, dan menjadi dekat layaknya saudara kandung. Mereka selalu bersama kemanapun pergi, hingga tanpa terasa, waktu pun berlalu dengan cepat. Kini, Juwon, Sanha, dan Haejun telah tumbuh menjadi remaja. Juwon yang selalu memaksakan kehendaknya bersikeras agar mereka menjadi keluarga yang seutuhnya. Baginya, mereka harus memiliki marga yang sama karena itulah arti keluarga yang sesungguhnya. Di saat berangkat sekolah, Juwon bercerita alasannya ingin mereka memiliki marga yang sama. Karena sejak kecil hingga sekarang Sanha dan Haejun tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan dan populer. Oleh karena itu, banyak gadis yang mendekati Juwon untuk menitipkan surat atau hadiah kepada mereka. Namun, situasi itu selalu disalahpahami karena marga mereka berbeda. Haejun yang penuh dengan ide, dia memberikan solusi kepada Juwon, di mana untuk menghadapi para gadis itu, Juwon harus bertingkah aneh dan berlagak seperti psikopat. Dan benar saja, baru saja masuk sekolah sudah ada dua gadis yang meminta Juwon memberikan hadiah untuk Sanha. Dengan cerdik, Juwon meminta keduanya menandatangani sebuah memo perjanjian yang mengatakan jika mereka tak akan bertanya lebih jauh soal hadiah itu. Namun para gadis itu merasa Juwon menghalangi mereka dan menjadi kesal. Bahkan salah satu dari mereka mendorong Juwon hingga tangannya berdarah. Mengingat nasihat Haejun, Juwon melawan dengan cara yang tak biasa. Dia menyeret para gadis itu berkeliling sekolah. Namun sialnya, dia malah tersandung dan tercebur ke danau. Juwon akhirnya menjadi pusat perhatian. Haejun segera datang dan mengelap tubuh Juwon yang basah dengan bajunya sendiri. Sontak, hal itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi kaget. Tak lama, Sanha datang memberikan jaketnya untuk Juwon, lalu menyeret keduanya pergi. Sanha bersikap seperti seorang kakak yang melindungi kedua adiknya. Juwon sengaja melakukan kegilaan tadi agar para gadis merasa jijik kepadanya dan tak mengganggunya lagi. Namun akibatnya, tubuh Juwon memiliki aroma yang tak sedap. Hal itu membuat seluruh orang di dalam bus terganggu. Sanha dan Haejun pun maju, mencoba menghalangi agar bau itu tak tercium oleh orang lain. Mereka akhirnya pulang bersama sambil hujan-hujanan. Namun seperti biasa, ada saja orang-orang julid di sekitar mereka. Mereka mengasihani Juwon, Sanha, dan Haejun karena dianggap memiliki kehidupan yang tak beruntung. Namun, Juwon dengan aura positifnya mengatakan jika setiap orang itu istimewa. Di rumah, suasana menjadi suram karena Sanha terlihat murung. Karena nenek dari pihak ibunya terus menelponnya. Sementara Juwon kesal mengetahui jika ibu Sanha kini sudah menikah lagi dengan pria mapan dan memiliki anak. Ayah Juwon pun ikut kesal. Dia juga berkomentar kepada ayah Sanha yang masih saja ramah kepada mantan mertuanya. Juwon dan Haejun lalu berusaha menyemangati Sanha yang sedang murung. Di keesokan hari saat di sekolah, Sanha yang akan segera lulus sebenarnya memiliki nilai yang sangat bagus. Dia bahkan berpotensi masuk ke Universitas Seoul. Namun Sanha lebih memilih universitas yang dekat dengan rumahnya. 서울 안 가요. 멀어요. Di sisi lain, ada seorang pria misterius yang tampak mencurigakan. Dia terus-menerus memotret Haejun yang saat itu sedang berlatih basket. Namun, ketika didekati, pria itu kabur dan meninggalkan kameranya. Sementara itu, seorang gadis di sekolah salah paham mengira jika dirinya dan Sanha sudah berpacaran. Meskipun Sanha tak pernah merasa demikian. Juwon yang melihat kebersamaan mereka dari kejauhan membuat dirinya ngambek. Karena ternyata seluruh sekolah tahu jika Sanha sudah memiliki kekasih. Namun dirinya tak mengetahui hal itu. Di rumah, bibi Haejun datang menjenguk. Ayah Juwon menerima kehadirannya dengan terbuka.
Namun tetangga yang nyinyir mempertanyakan mengapa bibi itu baru datang setelah sekian lama. Ketika bertemu Haejun, sang bibi meminta Haejun untuk membaca situasi dan tak lupa membalas budi kepada ayah Juwon di suatu saat nanti. Haejun pun melamun mengingat masa kecilnya ketika dia sering menjadi bahan omongan warga sekitar. Namun ayah Juwon selalu melindunginya dari komentar-komentar buruk tersebut. Sementara itu, Juwon masih merajuk kepada Sanha. Akhirnya Sanha memujuknya dan meminta maaf. Namun Juwon merasa tak adil karena Sanha memiliki pacar. Dan yang membuatnya lebih kesal, gadis itu ternyata mantan Haejun. 강효준 전 여친일걸? Di keesokan harinya, gadis yang ditolak oleh Sanha sekarang mendekati Haejun. Namun Haejun menolaknya karena saat ini Juwon sudah tahu. Dan hal itu membuatnya merasa canggung. Kemudian gadis itu mengajak Juwon untuk berbicara. Namun Juwon terus berkata jika Haejun hanya berotot saja dan sebaiknya gadis itu melupakannya. Namun gadis itu mengatakan jika dialah yang mencampakkan Haejun terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Juwon yang tadinya ramah langsung berubah marah. Dan mereka berdua pun berdebat. 가족이 아닌 게 왜 큰 문제가 아니지? 그걸 뭐 꼭 그 종이 쪼가리로 인정받아야 돼요? 그러면 어디까지 가족인데요? Gadis itu bahkan mengatakan jika Juwon tak perlu ikut campur karena dia bukan adik kandung Haejun. Mendengar hal itu, Juwon pun sangat kesal dan pergi begitu saja. Namun gadis itu malah mengikuti Juwon dan tak sengaja tersandung kakinya sendiri. Karena malu, gadis itu justru menyalahkan Juwon dan menyebabkan mereka menjadi pusat perhatian. Semua orang menyalahkan Juwon dan para gadis lain bersatu untuk memojokkannya. Haejun bahkan meminta Juwon untuk meminta maaf. Namun Juwon menolak karena merasa tak bersalah. Di tengah keributan, Sanha datang. Semua orang pun terdiam karena tak ada bukti jika Juwon yang bersalah. Juwon yang masih kesal akhirnya bersikap dingin kepada Haejun. Di malam harinya, Haejun mencoba meredakan amarah Juwon dengan membelikannya makanan. Dan hanya dengan sebuah kue, amarah Juwon pun luntur seketika. Di keesokan harinya, Juwon terkejut di saat temannya yang bernama Park Dal menyukai Haejun. Park Dal meminta Juwon untuk mengajaknya ke pertandingan basket nanti. Di sisi lain, Haejun melihat seseorang yang mirip dengan ibunya. Setelah dikejar, ternyata wanita itu bukanlah ibunya. 뭐야 진짜. 죄송합니다. Di saat yang sama, Park Dal melihat kejadian tersebut dan menjadi bingung. Haejun lalu mengajak Park Dal makan untuk membujuknya agar tak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, terutama kepada Juwon. 없었던 일로 해줄 수 있나? 주호이한테 내가 길 가던 사람을 붙잡고. 네. Singkat cerita, terlihat seorang pria tua yang datang menghampiri Haejun. Di sini dia mengatakan jika dirinya adalah ayah kandung Haejun. 아빠 되는 사람이야. Meski reputasi Juwon buruk di kalangan para murid, tetap saja para gadis menitipkan surat-surat itu untuk Haejun dan Sanha. Namun kali ini ada yang berbeda. Di antara tumpukan surat itu terselip satu surat untuk Juwon dari seseorang bernama Mr. X. Juwon pun langsung penasaran siapa pengirim surat tersebut. 너한테 보낸 거 맞네. Di saat yang sama, muncul seorang pria misterius yang tiba-tiba mengaku sebagai ayah kandung Kang Haejun. Pria itu mengatakan jika selama ini dia tak diberitahu jika dirinya memiliki anak. Namun ketika ditanya dari mana dia mendapatkan informasi tersebut, pria itu mendadak pergi begitu saja. Situasi ini terasa sangat aneh. Dan meskipun Haejun berusaha tak memikirkannya, nyatanya pikirannya terus terganggu. Bahkan performanya dalam pertandingan basket pun memburuk. Park Dal yang melihat keterpurukan Haejun merasa prihatin. Sementara itu, Juwon yang tadinya ingin memamerkan surat cinta pertamanya kepada Sanha, justru dipinta Sanha untuk menunjukkan hasil ujiannya. Sanha hanya bisa geleng-geleng kepala di saat melihat jika Juwon berada di peringkat 23 dari 25 murid di kelasnya. Setelah itu, Juwon berbicara kepada ayahnya jika dirinya tak ingin kuliah karena merasa nilainya terlalu rendah. Dia lebih memilih membantu ayahnya di kedai. Mendengar hal ini, sang ayah memberi nasihat jika Juwon harus menemukan apa yang benar-benar dia inginkan dalam hidup dan berusaha mencapainya. 도박, 음주, 흡연 안 하는 거는 뭐랄까 적극적 효도잖아.
Di sisi lain, Hejun masih terus memikirkan pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Bahkan di saat makan malam dia tampak melamun. Sanha yang peka menyadari jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran Hejun. Setelah didorong oleh Sanha, Hejun pun akhirnya bercerita. Meskipun dia merasa kaget dan bingung, Hejun mengaku jika ada sedikit kebahagiaan karena ternyata selama ini dia memiliki ayah kandung. Sanha lalu menyarankan agar Hejun mencari tahu lebih jauh tentang pria itu. Mereka pun mendatangi kantor bibi Hejun untuk meminta informasi. Namun ketika bibi mengetahui siapa pria itu, dia pun langsung marah. Sang bibi bahkan memperingatkan Hejun jika dia menemui pria itu lagi, dia tak perlu lagi menemui bibinya. Di sini sang bibi kemudian bercerita, jika ketika ibu Hejun mengandung, pria itu meninggalkan ibunya dan menikah dengan wanita kaya. Mendengar hal ini, Hejun merasa kecewa. Kemudian dia pun berjanji kepada bibinya jika dirinya tak akan menemui pria itu lagi. Namun ketika Hejun hendak merobek kartu nama pria itu, Sanha melarangnya. Sanha berkata jika setidaknya Hejun harus tahu alasan pria itu mencari dirinya dan alasan mengapa dia berbohong selama ini. Di rumah, Juwon terus menunggu kedua kakaknya kembali. Dia bahkan kesal karena esok hari kakak-kakaknya sudah memiliki rencana untuk pergi. Padahal Juwon sudah mengajak Park Dal ke rumah agar bisa dekat dengan Hejun. Di pagi harinya, Hejun dan Sanha pergi ke kota. Mereka terpukau dengan bangunan mewah yang dimiliki oleh ayah kandung Hejun. Dengan terus terang, Hejun bertanya kepada pria itu mengapa baru sekarang dia mencarinya setelah 19 tahun. Di sini, pria itu mengatakan jika dirinya membutuhkan Hejun karena ada perebutan harta warisan. Karena dia tak memiliki anak, kekayaannya akan jatuh ke tangan saudara iparnya. Mendengar alasan ini, Hejun sangat kesal. Dia merasa jika alasan pria itu mencarinya hanya demi uang saja. Hejun pun kesal dan mengatakan jika dirinya tak ingin bertemu lagi dengan pria tersebut. Namun, masalah tak selesai di situ. Pria itu mendatangi kedai ayah Juwon dengan penuh kesombongan. Dia memperkenalkan dirinya secara mendadak sebagai ayah kandung Hejun. Bahkan mengatakan jika dirinya berencana membawa Hejun ke Amerika dan mengganti marganya. Sontak suasana menjadi tegang. Kebetulan Juwon dan Park Dal datang ke kedai dan bisa merasakan atmosfer yang tak baik. Mereka pun segera keluar. Di luar, Park Dal berkomentar jika pria itu sangat mirip dengan Hejun. Mendengar hal ini, Sanha dan Hejun buru-buru kembali ke kedai, namun sang ayah Hejun sudah pergi. 방금 Setelahnya, ayah Hejun berbicara serius dengan Hejun. Di sini Hejun menangis, begitu pula sang ayah. Dengan berat hati, ayah Juwon berkata jika dirinya tak ingin Hejun pergi. Hejun kemudian mengaku jika dirinya tak memberitahu ayah Juwon karena takut disuruh pergi bersama ayah kandungnya. Mendengar hal itu, ayah Juwon pun bertekad untuk melindungi Hejun. Dia bahkan mengatakan jika ayah kandung Hejun tetap memaksa membawa Hejun, maka dia akan menyewa pengacara. Di saat Juwon diberitahu tentang situasi ini, dia hanya kalem dan berkata jika Hejun tak boleh pergi. Namun dia boleh sesekali bertemu dengan ayah kandungnya, seperti halnya dia bertemu dengan bibinya. Mendengar hal ini, Hejun merasa sangat terharu hingga menangis lagi. Juwon seperti biasa mengusili Hejun karena dia terlalu cengeng. Tiba-tiba Juwon teringat sesuatu. Dengan gembira, dia memamerkan surat cinta pertamanya kepada mereka. Juwon kini bersiap untuk memulai kisah cinta pertamanya. Di keesokan harinya, Juwon begitu bersemangat di saat berangkat ke sekolah. Surat cinta dari Mr. X membuat harinya terasa menyenangkan. Apalagi Park Dal sepertinya sudah mengetahui identitas pengagum rahasianya, di mana pria itu cukup tampan dengan senyuman yang manis. Hingga di suatu momen mereka akhirnya berpapasan. Dengan penuh semangat, Juwon menerima ajakan kencan dari murid tersebut. Namun, kencan itu ternyata tak berjalan mulus. Lelaki tersebut memiliki perilaku yang unik. Dia membasuh tteokbokki karena tak suka pedas dan sangat pemilih soal makanan. Juwon yang tadinya senang mulai merasa kesal karena pria itu justru membahas ayahnya yang seorang ayah tunggal. Suasana hati Juwon langsung berubah dan dia menolak pria tersebut. Di rumah, Hejun menceritakan tentang kencan pertama Juwon.
Namun Sanha terlihat tak suka. Tak lama kemudian Juwon pulang lebih awal dari yang diduga. Semuanya bingung, namun Juwon hanya berkata jika dirinya tak menyukai lelaki tersebut. Dan anehnya, Sanha terlihat tersenyum mendengar kabar tersebut. 믿어줘? 믿을 수가 없지? Berita tentang Juwon yang menolak si lelaki itu cepat tersebar di sekolah. Namun lelaki tersebut tak menyerah. Dia datang kembali untuk meminta maaf atas ucapannya dan berjanji tak akan membahas soal ayah Juwon lagi. Di sini Juwon pun akhirnya memaafkannya. 있으면 생각해볼게. Singkat cerita, Ibu Sanha tiba-tiba datang setelah 10 tahun berlalu. Di sini dia membawa adik tiri Sanha yang kini berusia 7 tahun. Dia ingin mempertemukan mereka dan sudah memaafkan Sanha. Namun Sanha kesal dan tak bisa bersikap ramah. Ibu Sanha masih saja menyalahkan Sanha atas hal-hal di masa lalu. Sanha hanya berharap neneknya tak terus-menerus menelpon dan juga dia mendoakan agar ibunya bahagia selalu. 행복하게. Di luar, Juwon dan Haejun menunggu dengan cemas. Namun Haejun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sanha yang masih mengingat kenangan pahit di masa lalunya merasa kalut hingga tanpa sadar melaju di lampu merah. Beruntungnya, Juwon dengan sigap menarik bajunya untuk menghentikan langkahnya. Sementara itu, ayah Juwon berkonsultasi dengan kantor hukum terkait hak asuh Haejun. Namun hasilnya mengecewakan. Bagaimanapun, ayah kandung Haejun memiliki hak yang lebih kuat. Di sisi lain, Ibu Sanha menemui mantan suaminya dan ingin membawa Sanha untuk masa depannya. Ayah Sanha kesal karena Ibu Sanha sebelumnya telah menelantarkan anaknya. Keduanya pun berdebat hebat hingga menjadi tontonan orang-orang. Di sisi lain, ayah kandung Haejun yang kaya juga merasa kesulitan menarik hati anaknya. Dia pun akhirnya mencoba pendekatan dengan cara lain. Sementara di rumah, suasana menjadi semakin tegang. Sanha malas bertemu ibunya, sementara Haejun justru merindukan ibunya. Ketegangan memuncak ketika Haejun marah kepada Sanha karena dianggap tak peduli pada ibunya. Sanha akhirnya mengungkapkan fakta pahit. Karena di saat ibunya pergi selama 2 hari, ibunya tak meninggalkan makanan apapun untuk anak-anaknya. Mendengar hal itu, Haejun sedikit melunak. Juwon yang melihat kedua kakaknya bertengkar mencoba meredakan suasana. Dia pun mengajak mereka untuk makan es krim. Namun Haejun memilih untuk mengurung diri. Sambil makan es krim, Sanha dan Juwon berbincang. Sanha mengatakan jika dia tak peduli dengan omongan orang-orang tentang mereka yang tak memiliki ibu. 전화로 오는 스팸처럼. 걱정 안 해? Di sekolah, ayah kandung Haejun datang membawa makanan untuk tim basket. Namun Haejun yang mengetahuinya segera mengambil makanan tersebut dari teman-temannya. Di sisi lain, murid yang menyukai Juwon mencoba menyapa Sanha. Di sini Sanha pun berhasil menarik kesimpulan jika lelaki itu adalah penyebab rumor tentang Juwon yang tak memiliki ibu. Sanha dan Haejun pun menginterogasi murid tersebut. Namun pria itu memilih diam karena telah dilarang oleh Juwon. Ketika pria itu tak sengaja terjatuh, Haejun mencoba membantunya. Namun adegan itu malah disalahpahami oleh Juwon. 라고 맨날 묻는 거 아니지? Di sini Juwon pun berkata jika pria itu sebenarnya tak mengatakan apapun karena ternyata Juwon sendiri yang tanpa sadar membocorkan jika dirinya tak memiliki ibu. Setelah itu, Haejun melarang pria tersebut untuk mendekati Juwon lagi. Sanha pun memberi nasihat kepada Juwon agar selalu terbuka soal perasaannya. Juwon berjanji untuk bersikap demikian demi kebaikan mereka semua. 오빠도 맹세. Sesamanya di rumah, Sanha dipanggil oleh adik tirinya. Ibunya datang kembali mengajaknya untuk pergi bersama ke Seoul. Namun Sanha dengan tegas menolak permintaan itu. Di luar, Haejun yang melihat hal itu meminta Sanha agar tak terlalu kejam kepada ibunya. Namun Sanha yang sudah emosi, dia pun meluapkan emosinya dengan berkata jika ibu Haejun yang berjanji akan kembali sebenarnya hanya berbohong. Perkataan itu membuat Haejun sangat emosi. Dan untuk pertama kalinya mereka pun bertengkar. Haejun bahkan meninju Sanha. Dan Sanha yang tak mau kalah balik melampiaskan kekesalannya. Dia berkata jika mereka sebenarnya sama saja. Sama-sama ditelantarkan oleh ibu mereka sendiri. Dan hal itu disaksikan oleh mereka semua. Hingga akhirnya
film pun berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.